sekarang kita berdua lagi ada di Mie Aku. Ikutin kita terus yuk. Di sini kita bakal ada wawancara sama satu owner pemilik bisnis Mie Aku di Kota Bandung yang usahanya udah terkenal dan lumayan besar dan cabangnya banyak di mana-mana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keisha. Nama saya Cantika. Nama saya Bowo. Lanjut ke wawancaranya aja ya langsung. Boleh. Profil singkat tentang Mie Aku ini tuh apa sih? Oke. Kayak nama bisnisnya, Oke. terus tahun berdirinya, Oke. jumlah karyawannya ada berapa, Oke. kayak latar belakang lah gitu dibangunnya Mie Aku ini tuh kayak gimana Oke. sih? Om bisa cerita. Boleh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya lengkapnya Murwi Bowo. Saya kebetulan adalah generasi kedua dari Mie Aku. Mie Aku ini sudah berdiri dari tahun 1987 dan kebetulan foundernya adalah orang tua saya sendiri. Nah, semenjak tahun 2016 baru saya terusin. Jadi sebelumnya mah masih dikelola secara tradisional oleh orang tua saya. Jadi berdiri tahun 87. Nah, dulu mah Mie Aku teh sebetulnya core bisnisnya teh pabrik mie. Pabrik mie. Lalu kita menyebarkan atau mendistribusikan produk kita lewat mitra-mitra. Nah, semenjak 2016 saya mulai fokus ke outletnya. Jadi saya mulai aware, oh ternyata ada potensi nih di outletnya. Nah, makanya 2016 teh saya mulai set up outlet. Jadi bisnisnya teh ada dua lini sebetulnya, dari hulu ke hilir. Dari mulai pabriknya sampai ke outlet. Besar keluarga terlibat di produksi, pemasaran, keuangan, dan HR-nya. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik karena berkaitan dengan family business ya. Jadi tadi juga ada pertanyaan yang belum saya jawab. Secara skala sih sebetulnya Mie Aku belum yang gede-gede banget. Kita karyawan total tuh ada sekitar 100 dan itu terpecah jadi karyawan di pabrik sama karyawan di outlet. Yang di pabrik itu kurang lebih ada 35 orang. Sisanya ada di outlet. Dan outlet kita ada 4 yang pusat ya. Kalau misalkan yang mitra kurang lebih ada sekitar 60. Yang mitra tuh yang di gerobak-gerobak itu. Nah, itu ada 60 tersebar di Kota Bandung. Kalau yang pusatnya ada 4 dan itu ada di Instagram resmi kita tuh, yang resmi-resminya tuh ada 4 yang langsung di bawah kendali pusat. Nah, terkait keterlibatan keluarga. Jadi sebetulnya saya kan nerusin bisnisnya juga nggak sengaja ini teh. 2016 itu saya cuti kuliah karena memang di bisnisnya sendiri sedang ada permasalahan internal waktu itu. Kita kehilangan pasar hampir 70%. Akhirnya omset turun drastis. Nah, waktu itu juga almarhum bapak juga kebetulan lagi invest di banyak titik. Artinya ketika kita investment menggunakan pinjaman dari bank, cicilannya juga kan gede. Nah, ketika itu terjadi 2016 teh, saya karena waktu itu kuliahnya kebetulan di kedokteran, memerlukan biaya yang lumayan, akhirnya saya cuti dulu lah dari kuliah. Cuti, nerusin lah waktu itu teh, mulai dari 2016 itu teh. Dan memang dari awal Mie Aku teh tidak di set up untuk diterusin sama akhirnya anak-anaknya sekarang yang nerusin. Nah, keterlibatannya teh gimana? Sebetulnya dari awal teh memang 100% saya langsung nih yang nerusin. Memang dari awal teh nggak ada yang di set up buat nerusin Mie Aku sebetulnya. Cuman karena ada case itu, akhirnya saya teh berinisiatif buat karena udah daripada saya kuliah mahal, cobalah bantu-bantu, saya bisa bantu apa gitu, minimal kalaupun nggak ngebantu di bisnisnya, ngurangin biayanya lah. Nah, singkat cerita dari 2016 sampai 2018 jalan 2 tahun saya pegang teh, alhamdulillah mulai ada perubahan di bisnisnya. Nah, dari 2018 itu teh saya mulai ngelibatin adik saya. Karena waktu itu saya udah mulai pecah fokus nih di produksi sama di outlet kan. Di outlet saya pikir perlu fokus sendiri karena permainannya berbeda. Pernah ada konflik keluarga gak gitu? Oh pernah ya? Contohnya apa? Iya, contohnya. Oh contohnya kalau di Mie Aku mah ada jelas pernah. Jadi dulu itu 2018 pas lagi
sudah mulai membaik kondisi bisnisnya, kakak saya pegang keuangan. Ya, kakak saya pegang keuangan karena ada perbedaan visi, dan yang kedua karena melangkahi kewenangan saya sebagai CEO-nya gitu ya. Tapi kakak saya itu belum siap profesional karena melihat saya itu meskipun secara posisi sebagai atasan, tapi dianggap sebagai jangan emang adik orang gitu. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya ngambil keputusan besar tuh waktu itu, kakak saya tidak dilibatkan lagi. Kasar nama dipecat. Kasarnya dipecat. Ada nggak turbulensi di keluarga? Jelas ada. Orang tua saya ya marah gitu kan. Ya case-case seperti itu pasti dialami lah sama bisnis keluarga menurut saya. Tapi ya seberjalannya waktu, kalau misalkan kita bisa membuktikan apa yang kita visikan terwujud pelan-pelan gitu, akhirnya keluarga juga trust lagi gitu sih. Jadi kunciannya memang harus dikomunikasi menurut saya gitu. Selanjutnya, apakah bisnis dari Mie Akop ini bergantung pada 1-2 orang keluarga aja atau ada rencana jangka panjang? Oke, nah kalau so far memang masih sangat bergantung ya sama saya sama adik saya. Tapi rencana jangka panjangnya gimana? Ya rencana jangka panjangnya mah saya pengen bisnis ini teh bisa berjalan meskipun tanpa kehadiran anggota keluarga. Makanya yang sekarang diupayakan teh sebetulnya value perusahaannya ini yang harus memang sampai ke semua karyawan gitu. Karena saya mah meyakini value perusahaan inilah yang nanti akan membawa si perusahaan ke arah yang lebih baik. Kalaupun nanti ada orang baru yang masuk, ya kita tinggal make sure the values aja sebetulnya. Gitu sih. Jadi ya untuk saat ini masih, tapi kalau saya visi saya 10 tahun ke depan, ya saya pengen ini sebagai perusahaan yang murni profesional gitu. Cukup sekian wawancara dari saya dan Keisha. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.